Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu dosen Adelia Desi Prawestri SPD M Akun. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya izin perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Anindita Raras Adineng Tias dengan NIM 20221-350. Yang kedua ada Dian Utami dengan NIM 205221359. Yang ketiga ada Muhammad Rifki Nasrullah dengan NIM 205221361. Yang keempat ada Putri Gina Aprilia dengan NIM 205221370. Dan yang terakhir Devinta Aulia Ardianita dengan NIM 205221378. Yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Dengan demikian, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Lalu diferensial berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional, dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai ketentuan PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Lalu ada pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibanding dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelian yang dilakukan investor atas investasi terjadi pada harga diskon, sehingga investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan.
Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau yang sejenisnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan, yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama, meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Yang kedua yaitu dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban masing-masing induk. Pos-pos silang yang tidak mempunyai arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Yang ketiga yaitu neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, mengeliminasi rekening. Eliminasi dilakukan melalui jurnal eliminasi dengan mengeliminasi rekening-rekening yang bersifat rekening timbal balik, yaitu suatu rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak, baik perusahaan induk maupun anak, untuk suatu transaksi yang sama. Yang kedua yaitu menyusun kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Prosedur penyusunan worksheet tergantung pada dasar yang dipakai, yaitu laporan keuangan individual atau neraca saldo individual. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi. Kasus pertama diketahui pada 31 Desember 2016, PT Adijaya melaporkan saham biasa sebesar 700 juta, tambahan modal disetor sebesar 1 miliar, dan saldo laba sebesar 450 juta. Tanggal 2 Januari, PT Surinala mengakuisisi 70% kepemilikan pada PT Adijaya dengan menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai per saham sebesar 2.000, dengan nilai pasar per 2 Januari 2017 adalah 3.000 per lembar saham. Ditanya, tentukan diferensial yang muncul dari proses pengakuisisian ini dan siapkan jurnal pengakuisisian PT Adijaya dan PT Surinala. Selanjutnya penyelesaian dengan mencari diferensial, yaitu nilai investasi sebesar 1 juta dikali 3.000. 1 juta berasal dari jumlah saham yang diterbitkan, dan 3.000 berasal dari nilai pasar per lembar saham. Ketemu 3 miliar. Selanjutnya nilai buku. Saham biasa dengan nominal 700 juta, saldo laba dengan nominal 450 juta, dan tambahan modal disetor dengan nominal 1 miliar. Dan ketemu total nilai buku sebesar 2 miliar 150 juta, dengan porsi kepemilikan sebesar 70%. Lalu nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 1 miliar 505 juta, yang berasal dari porsi kepemilikan dikali dengan total nilai buku. Dan ketemu diferensial yang berasal dari nilai investasi sebesar 3 miliar dikurangi dengan nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 1 miliar 505 juta. Ketemu 1 miliar 495 juta. Jadi diketahui perbedaan nilai investasi dengan nilai buku atau diferensial adalah sebesar 1 miliar 495 juta. Selanjutnya, jurnal pengakuisisian PT Adijaya oleh PT Surinala.
yaitu pada akun investasi pada PT Surinala di sisi debit sebesar 300 juta, kemudian pada akun kas di sisi kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya contoh ilustrasi yang kedua. Diketahui pada 31 Desember 2014 PT Beto Ambari melaporkan saham biasa sebesar 400 juta rupiah, tambahan modal disetor 600 juta rupiah dan saldo laba 200 juta rupiah. Pada 1 Januari 2015 PT Kalimarai mengakuisisi 80% saham beredar milik PT Beto Ambari sehingga menjadi perusahaan pengendali. Saat setelah kombinasi bisnis dilakukan, PT Kalimarai membeli 80% saham beredar PT Beto Ambari senilai 1 miliar 100 juta rupiah serta diketahui nilai wajar dari aset bersih PT Beto Ambari 1 miliar rupiah. Ditanya, siapkan jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya penyelesaiannya yaitu mencari diferensial. Diketahui nilai investasi yaitu sebesar 1 miliar 100 juta, kemudian nilai buku dari saham biasa sebesar 400 juta, kemudian saldo laba 200 juta, tambahan modal disetor 600 juta, maka total nilai bukunya adalah 1 miliar 200 juta. Kemudian porsi kepemilikan 80%. Selanjutnya nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 960 juta yang didapat dari 1 miliar 200 juta dikalikan 80%. Kemudian akan dihasilkan diferensial sebesar 140 juta yang didapat dari 1 miliar 100 juta dikurangkan dengan 960 juta. Selanjutnya jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu pada akun saham biasa PT Beto Ambari sebesar 400 juta di sisi debit, kemudian saldo laba sebesar 200 juta di sisi debit, kemudian tambahan modal disetor sebesar 600 juta di sisi debit, kemudian diferensial sebesar 140 juta di sisi debit. Kemudian pada akun investasi pada PT Beto Ambari sebesar 1 miliar 100 juta di sisi kredit, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 240 juta di sisi kredit. Kemudian yang terakhir jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial, yaitu pada akun goodwill sebesar 100 juta di sisi debit, kemudian diferensial sebesar 100 juta di sisi kredit. Selanjutnya kasus yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2015 PT Nusa Tambang mengeluarkan investasi senilai 1 miliar 900 juta rupiah untuk keseluruhan kepemilikan PT Andika. Nilai investasi tersebut merupakan nilai wajar konsolidasian hasil penilaian yang dilakukan PT Nusa Tambang atas berbagai faktor yang terikat dengan PT Andika. Nilai investasi sebesar 1,9 miliar. Nilai buku saham biasa sebesar 900 juta rupiah ditambah dengan saldo laba sebesar 600 juta rupiah. Total nilai buku adalah 1,5 miliar rupiah. Selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku 400 juta rupiah. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusa Tambang mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andika, yaitu sebesar 400 juta. Dalam kasus akuisisi PT Andika oleh PT Nusa Tambang, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 80 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 320 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan pada persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut.
pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi. Persediaan di debit 80 juta, tanah di debit 320 juta, diferensial di kredit 400 juta. Contoh ilustrasi, dalam kasus ini jika diasumsikan bahwa perbedaan investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi. Goodwill di debit 400 juta, diferensial di kredit 400 juta. PT Nusa Tambang membeli PT Andika seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 80 juta dan 320 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya sebesar 1,5 miliar. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,9 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 900 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andika dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusa Tambang. PT Nusa Tambang akan mencatat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andika di debit 1 miliar. Kas di kredit 1 miliar. Jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham biasa PT Andika di debit 900 juta, saldo laba 600 juta di debit, diferensial 500 juta di kredit, investasi pada PT Andika 1 miliar di kredit. Jurnal eliminasi pada pengalokasian diferensial. Persediaan di debit 80 juta, tanah 320 juta di debit, diferensial 500 juta di debit, keuntungan pembelian aset 900 juta di kredit. Selanjutnya, ilustrasi pada kasus keempat. Pada awal tahun 2021, PT Alma mengakuisisi 100% kepemilikan PT Bahari. PT Alma mengeluarkan investasi sebesar 2 miliar 500 juta untuk seluruh kepemilikan PT Bahari. Diketahui bahwa nilai buku seluruh aset PT Bahari sebesar 2 miliar, sehingga terdapat diferensial sebesar 500 juta yang didapat melalui nilai investasi sebesar 2 miliar 500 juta, nilai buku yang didapat dari saham biasa sebesar 1 miliar 100 juta, saldo laba 900 juta, dan sehingga dapat ditotalkan nilai bukunya menjadi 2 juta, sehingga didapat diferensial sebesar 500 juta. Selanjutnya, diferensial ini dialokasikan pada goodwill sebesar 200 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 300 juta. Aset teridentifikasi yang dimaksud adalah tanah sebesar 250 juta dan persediaan sebesar 50 juta. Pada akhir periode, PT Bahari mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta. Sehingga buatlah jurnal yang diperlukan PT Alma pada akhir periode 2021. Untuk mencatat jurnal yang diperlukan untuk melakukan dividen, penghasilan, dan penyelesaian diferensial. Yang pertama, mencatat pengakuan dividen dari PT Bahari. Jurnalnya kas pada debit sebesar 100 juta dan investasi pada PT Bahari di kredit sebesar 100 juta. Yang kedua, mencatat pengakuan penghasilan PT Bahari. Jurnalnya investasi pada PT Bahari di debit 200 juta dan bagian laba atas PT Bahari di kredit 200 juta. Yang ketiga, menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Jurnalnya, bagian laba atas PT Bahari di debit 50 juta dan investasi pada PT Bahari di kredit 50 juta. Yang keempat, untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan PT Bahari. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Bahari di debit 150 juta dan dividen diumumkan di kredit 100 juta.
Investasi pada PT Bahari dikredit 50 juta. Selanjutnya, saham biasa PT Bahari didebit 1.100.000.000, saldo laba didebit 900 juta, diferensial didebit 500 juta, dan investasi atas PT Bahari dikredit 2.500.000.000 juta. Untuk mencatat jurnal eliminasi untuk alokasi diferensial yang diakui sebelumnya, yaitu persediaan didebit 50 juta, tanah didebit sebesar 250 juta, dan goodwill didebit 200 juta, dan diferensial dikredit sebesar 500 juta. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai pesawat ekuitas dari kami kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.